Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa qad qala Allah ta'ala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-futuh wal munu wal rusu wa taubatan nasu wa salahal jasadi wal ruh. Wa qala al-mu'allifu rahimahullah adam naf'a bihi wa bikum bid darain amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Jamaah rahimakumullah, semoga biar pada sehat, afiat, dan senantiasa dalam hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah, tak terasa bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita, yang insya Allah esok hari pada malam harinya, bila memang ru'yatul hilal sudah terlihat, besok malam kita akan takbiran, dan hari Jumatnya kita akan masuk hari raya 1 Syawal, yakni Lebaran. Bila memang esok hari tak terlihat hilal, maka hari Jumatnya kita masih berpuasa, dan malam harinya baru kita melaksanakan takbiran, dan Sabtunya masuk 1 Syawal. Oleh karena itu, momentum yang begitu penting ini mudah-mudahan sedikit banyaknya bisa kita manfaatkan dengan perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, sedikit banyaknya Al-Fakir akan mengutip dalam satu kitab yang berjudul Mutiara Ramadan, karya besar Al-Hajj Abdurrahman Nawi Al-Batawi. Insyaallah akan kita bacakan bermula dari malam hari raya Idul Fitri. Disunahkan mensyiarkan malam hari raya Idul Fitri dengan banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan membaca Quran, berzikir, bertasbih, bertahmid, bertamjid, bertakbir, berselawat atas Nabi Muhammad SAW, dan sholat berjamaah. Dan hasil mendapatkan pahala bagi siapa yang mensyiarkan dengan dikerjakan sekurang-kurangnya, yaitu sholat isya berjamaah. Ya, jadi malam takbiran seminimal kurang-kurangnya untuk mensyiarkan malam itu, yakni sholat berjamaah isya. Lebih-lebih bisa melakukan ibadah-ibadah yang lain yang kita kenal dengan takbiran, apalagi ditambah baca Quran dan berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW, dengan niat untuk mensyiarkan malam 1 Syawal. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man ahya lailatal fitri wa lailatal adha muhtasiban lam yamut qalbuhu wa yawma tamutul qulub, rawahu at-Tabrani. Yang artinya, siapa orang yang menghidupkan malam Idul Fitri, siapa yang menghidupkan malam Idul Adha dengan mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, maka
tidak akan mati hatinya di mana hari matinya hati-hati. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah wa taufik agar dimudahkan kita untuk menyiarkan pada malam mulia tersebut. Dan pada esok harinya kita disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Oleh karena itu, Al-Fakir akan sedikit membacakan tentang beberapa seputar tentang salat Idul Fitri. Salat Idul Fitri itu sunnah muakkadah, yakni sunnah yang begitu dikuatkan bagi setiap manusia, laki-laki, perempuan, yang merdeka, seorang budak, ataupun musafir, ataupun yang tidak musafir. Diperintahkannya dengan berjamaah dan bagi sendiri. Syukur-syukur bisa berjamaah. Kalaupun sampai tak dapat berjamaah karena mungkin kesiangan, bisa dilakukan dengan sendiri di rumah. Adapun kaifiyah salat Idul Fitri, yakni itu sekurang-kurangnya sama seperti salat sunnah biasa, ya, sama seperti salat sunnah biasa. Namun yang lebih utamanya itu terdapat sunnah tambahan seperti bertakbir pada rakaat yang pertama dengan tambahan 7 takbir di luar takbiratul ihram. Jadi ketika kita takbiratul ihram, kemudian baca surah doa iftitah, barulah kita takbir sebanyak 7 kali. Ya. Selesai rakaat pertama, kita lanjut rakaat yang kedua. Nah, nanti setelah dari bangun dari sujud, kita takbir. Pas berdiri kita disunahkan untuk takbir 5 kali. Kemudian di dalam berniat, adapun lapas Arabnya yang berbunyi usolli rak'ataini sunnata idil fitri lillahi ta'ala, itu bagi yang sendiri. Jikalau menjadi makmum dengan berjamaah, kalau memang posisinya makmum, tinggal ditambahkan makmuman. Kalau menjadi imam, ditambahkan imaman. Usolli rak'ataini sunnata idil fitri makmuman lillahi ta'ala. Nah, tapi jangan lupa niat yang sesungguhnya terdapat di dalam hati ketika takbiratul ihram. Sekalipun dengan bahasa Indonesia dibolehkan. Saya niat salat Idul Fitri menjadi makmum karena Allah Ta'ala, itu sudah sah. Dan ketika sebelum kita melakukan salat sunnah Idul Fitri, terdapat sunnah-sunnah pula yang dianjurkan bagi seseorang yang ingin melakukan salat tersebut. Bahkan sebelum dia berangkat pun terdapat tuntunan amaliyah, kesunahan yang dianjurkan oleh agama kita. Adapun amal-amal perbuatan yang sunahkan pada hari raya Idul Fitri, yang pertama mandi. Jadi sebelum kita berangkat sholat, kita sunnah mandi dengan niat nawaitul gusla sunnatan lillahi ta'ala. Ketika air sampai ke kepala kita atau menyentuh bagian tubuh kita, kita niat dalam hati, saya niat mandi sunnah karena Allah Ta'ala. Adapun yang kedua, setelah mandi berwangi-wangian bagi laki-laki khususnya, ya, khususnya bagi laki-laki. Kalaupun perempuan ingin berwangi-wangian, cukup sekedar saja. Dan yang ketiga, berhias dengan pakaian yang terbaik.
pakaian yang bagus, minimal pakaian yang rapi. Yang keempat, makan sebelum sholat Idul Fitri. Sebelum berangkat sholat, kita disunahkan makan. Dan afdalnya itu kurma dengan ganjil. Walau cuma satu kurma, bila ada kurmanya. Kalau enggak, makanan yang lain. Nah, yang kelima, ketika pergi untuk sholat Idul Fitri, itu mengambil jalan yang lebih jauh. Nanti pulang dengan jalan yang lebih dekat. Ini beberapa amalan sunnah yang hendak dilakukan ketika kita mau berangkat salat Idul Fitri. Jamaah rahimakumullah, inilah beberapa seputar yang terkait yang bisa kita amalkan pada malam hari Idul Fitri maupun saat mau berangkat dan pelaksanaan salat Idul Fitri. Mudah-mudahan kita berharap kepada Allah segala amaliyah kita di bulan Ramadan semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuk 1 Syawal Allah taala golongkan kita orang-orang yang senantiasa beruntung, yakni orang yang mendapatkan kemenangan, yang kembali kepada fitrah, ini digugurkannya segala dosa-dosa kita, dan masuk hari raya Idul Fitri, masuk 1 Syawal dan seterusnya, Allah tambahkan kita hidayah dan taufik kepadanya sehingga kita bisa istiqamah, bahkan lebih istiqamah dalam menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan jamaah sehat, afiat, dilancarkan segala urusan dan pekerjaan, dan senantiasa mendapatkan cucuran rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mohon maaf, mohon izin, wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.